Bismillah, nggak tahan juga akhirnya meminang flagshipnya Samsung. Tapi cari secondan aja biar lebih hemat. Kebetulan dapat secondan yang harusnya sih mulus ya. Cuma memang ini bekas review, jadi kalau beli secondan di pasaran mungkin kamu dapatnya yang 512 GB, ini yang 256. Ya, karena kan di masa promo kemarin S25 itu kalau beli yang 256 dapat yang 512 ya. Kalau yang bekas review teman-teman lain itu dapatnya 256 kayaknya. Tapi ya sudah, kita cek saja dulu kelengkapannya. Dapat bonus softcase. Kita kesampingkan softcase-nya, nanti ketahuan beli secondnya dari siapa. Kemudian kita akan cek untuk kelengkapannya. Oh, saya baru ngeh kalau boxnya sekarang itu kayak warna bebatuan gitu ya, atau kayak warna misty, nggak polos-polos banget hitam, abu kayak stone gitu warnanya. Galaxy S25 ini warna navy, RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB, sudah di di selotip biar nggak lepas-lepas boxnya. Dan yuk kita langsung lihat smartphone-nya seperti apa, termasuk software-nya ya. Oke, ini dia warna birunya seperti ini. Kemudian ya kalau unboxing Samsung apalagi yang flagship sih udah biasa banget ya, isinya gitu-gitu doang. Quick start guide sekaligus buku garansi yang bahasa Indonesia di belakang. Kemudian kabel data Type C to Type C, C to C warna hitam. Kalau kamu beli yang warna navy ini kabelnya hitam. Dan ya, untuk SIM tray ejectornya di partisi yang ini kali ini ya, nggak di bawah. Si SIM ejectornya bentuknya seperti ini. Oke. Dan sudah, tinggal langsung smartphone-nya. Saya lagi beli hydrogel merek Solid. Saya beli yang aman-aman aja lah hydrogel. Kenapa? Karena biasanya S-series-nya Samsung yang pakai ultrasonic fingerprint scanner ya rada manja ya untuk tempered glass-nya. Ada beberapa yang bisa tempered glass-nya bekerja dengan fingerprint kayak nggak pakai, tapi ada beberapa juga yang harus lebih keras nekan di layarnya si jempol kita waktu scanning. Ada juga yang harus register ulang fingerprint-nya setelah pakai tempered glass dan beberapa hal lain ya. Masalahnya sering terjadi. Ini S25 mini saja bentuknya. Cuma yang jadi concern dari saya adalah smartphone Samsung baterainya nggak besar-besar ya. Mungkin Samsung masih trauma kali dengan Note 7 ya, yang dulu meledak di pesawat itu, yang sampai ditarik dan akhirnya dijual kembali jadi Galaxy Note FE. Yang saya beli tuh Note FE dan ternyata betah-betah aja pakainya, cuma baterainya jadi lebih kecil dibandingkan Note 7. Mungkin gara-gara Samsung maksain masang baterai besar di space yang kurang luas dalamnya, jadi nggak ada toleransi buat pemuaian, itu yang bikin baterainya meledak dan terbakar dulu ya kasusnya. Tapi good job sih Samsung bisa recover dari kasus itu dan tetap berjualan dengan sangat kencang setelahnya. Nah, oke, di sisi atas kita bisa lihat ada garis antena dan dua lubang mikrofon. Dua lubang mikrofon ini juga ada di Samsung Galaxy A36 ya. Sekarang pakai lubangnya dua untuk mikrofon secondary. Di sisi kanan kita bisa lihat ada satu garis antena, kemudian tombol volume rocker dan tombol power. Ini keren sih, tidak terlalu banyak garis antena, tapi mudah-mudahan sinyalnya juga tetap bagus ya. Karena biasanya smartphone dengan frame logam begini, garis antenanya suka rada rajin munculnya ya. Bejubel. Sisi bawah ada SIM tray, port Type-C, mikrofon utama satu saja lubangnya, dan speaker grill satu strip memanjang, mempertahankan desain yang sebelumnya. Sisi kiri hanya ada dua garis antena, dan sisi belakang seperti ini untuk kameranya. Dibuat lebih tebal frame atau bingkai bundar di kameranya ya. Mumpung ada SIM tray ejector, kita cek untuk slot kartunya. Harusnya sih dual nano tanpa micro SD ya. Betul. Flagship zaman sekarang udah nggak ada yang ngasih slot buat micro SD. Selamat datang, seperti ini penampakan One UI 7 yang juga sudah saya coba di Galaxy A36. A few moments later. Selesai setup, kita langsung coba-coba One UI 7-nya. Walaupun sebetulnya di A36 kemarin udah coba sih. Cuma saya penasaran dengan OLED on display-nya.
yang sekarang kayak gimana. Ini bisa dibikin tap to show, auto, always, schedule, tetap seperti biasa ya. Kita coba pakai schedule aja dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam lah. Untuk customisasi penampakannya bukan di sini ya. Udah kayak iPhone lah, nanti bisa di setup di sini. Dan bisa pakai wallpaper si always on display-nya. Nah, kalau kamu mau mengubahnya, tinggal tap and hold di sana, lalu kamu baru unlock dan nih bisa diubah. Variasinya bisa pilih beberapa yang interaktif, bisa ganti wallpaper, bisa ganti widget juga. Cuma widgetnya seingat saya ini terbatas dari punyanya Samsung ya. Kalau mau bisa tambahin widget-widget lain, kayak misalkan widget waktu sholat, itu kamu ubah-ubah di Good Lock, install Lockstar kalau nggak salah ya namanya ya. Sekalian nanti saya mau bandingkan ukurannya dengan iPhone 15 Pro saya. Saya tidak berencana untuk meminang iPhone 16 series. Sepertinya udah stay di sana aja iPhone buat kebutuhan nomor utama dan juga aplikasi-aplikasi keuangan ya. Sama akun utama saya di sana. Oke, sekarang kita cek untuk about phone-nya. Ini device care. Bentar, storage-nya terpakai 23,4 GB saja, free-nya 232,6 GB, RAM-nya 12 dan RAM plus-nya sudah menyala di 8 GB. Saya mau matiin rencananya RAM plus-nya, tapi seperti biasa butuh restart, jadi nanti aja. Kemudian untuk software-nya, about phone-nya ya. Ini sudah pakai Android 15, One UI 7.0, Google Play sistem update-nya 1 Oktober 2024, dan Android security patch-nya sudah 1 Maret 2025. Mantap. Di situ ada battery information. Baterainya 4000 mAh ya. Di saat flagship lain yang mini bisa baterainya 5300 mAh-an. Ini Samsung masih 4000 mAh aja, tapi segini udah lumayan dibandingkan sebelumnya 3700, 3900, naiknya dikit-dikit. Mungkin Samsung masih trauma sekali lagi ya. Kemudian ada Galaxy AI yang sekarang jadi jualannya Samsung, tadi saya lihat. Call Assist, Writing Assist, Interpreter, Samsung Notes, Voice Recorder, Samsung Internet, Photo Assist, Drawing Assist, Audio Eraser. Nah, ini yang mau saya coba nih untuk rekaman audio seperti apa nanti ya, bisa bikin bagus. Oke, untuk kamera kita coba cek. Oke, UI-nya baru sama seperti yang di A36 dan dia lensa utamanya bisa pakai high res mode 50 megapiksel, ultra wide-nya 0,6 kali bukan 0,5. Kemudian untuk lensa telenya 3 kali optical zoom. Ada mode portrait, depan belakang dan video. Untuk kamera depan bisa rekam hingga 4K 60 fps, mantap. Oh, ini bakal keren banget. Dan ada HDR-nya juga ya. Di beberapa brand HDR itu pakai branding Dolby Vision. Kalau Dolby Atmos mah suara ya. Kemudian untuk kamera belakang bisa 8K 30 fps atau 4K 60 fps mentoknya. Full HD dan HD 60 dan 30 fps doang, tapi mungkin nanti ada slow motion yang frame rate-nya bisa tinggi, atau kamu rekam aja dulu nanti diubah frame rate-nya atau pakai slow motion fitur dari AI, nanti dia yang nyelipin frame-frame yang kurangnya kayak sistem kerjanya MEMC ya, kalau di Smart TV zaman sekarang tuh banyak film-film yang tadinya 24 atau 30 fps dibuat jadi 60 fps. Berasa kurang sinematik, berasa kayak apa gitu, lebih hidup, tapi kurang sinematik karena sinematik biasanya di 24 fps aja ya. Kemudian untuk Super Steady dia bisa di QHD 60 fps mentoknya ya. QHD itu 2K, bukan UHD 4K, kalau QHD 2K. Dan HDR-nya tetap bisa menyala. Kalau HDR saya matikan, bisa lebih? Tidak. HDR nggak ngaruh ke resolusi ya. Nyala atau tidak, HDR-nya, resolusinya tetap segitu. Kemudian kalau more, di sini ada beberapa menu kamera. Ada Pro Video, Night Food, Portrait Video, Hyperlapse, Slow Motion, Panorama, Dual Recording, dan Single Take. Nah, slow motion-nya, nah ini baru kita bisa lihat tuh. Ada 4K 120 fps atau Full HD bisa 240 fps alias 1/8 slow motionnya.
Dan bisa di lensa telenya juga maupun di lensa ultra wide-nya. Sama semua ya, slow motion-nya mantap. Tapi ya nantilah kita buktikan aja hasilnya. Kebetulan saya juga sekarang masih menggunakan Vivo X200 Pro untuk smartphone foto-foto saya. Belum tahu nasibnya saat ini, masih susah digantikan karena stage mode-nya keren banget. Oke, sekarang kita bandingkan ukurannya dengan iPhone 15 Pro. Mirip banget ya. Tingginya. Kalau lebarnya, oh mirip banget juga lebarnya. Sedikit lebih lebar Samsung kayaknya. Sedikit banget. Kalau ketebalannya, kerasa Samsung lebih tipis. Nih. Lebih tipis ya. Walaupun juga nggak terlalu signifikan. Apalagi iPhone ini bagian kameranya lebih menonjol. Tapi tanpa kamera pun si bodinya udah kerasa lebih tebal. Nah sebetulnya iPhone juga punya baterai yang nggak terlalu besar, 3000 berapa gitu, di bawah 4000 mAh. Cuma memang beda OS, beda manajemen sumber daya baterai, manajemen aplikasinya, jadinya nggak bisa dibandingin Apple to Apple ya, atau Apple to Samsung gitu. Jadi abis ini saya mau coba pakai dulu, teman-teman bisa simak mungkin nanti hasil kameranya bakal lebih duluan update di Instagram kali ya, bikin story, bikin posting, atau bikin reels pakai smartphone doang, siapa tahu bisa. Yes, mudah-mudahan kurs rupiah yang melemah, rupiahnya yang melemah, bukan dolar yang melemah, kemarin salah ngomong, sorry. Tidak membuat harganya melambung lagi, karena ini harganya tiap tahun kayaknya udah mengalami peningkatan ya dari seri sebelumnya. Ini harga resminya 15 juta, di promo pre-ordernya ada free upgrade storage 256 ke 512, kemudian free lain-lainnya termasuk diskon ya buat SKR Plus kalau nggak salah. Kalau beli aksesoris originalnya saya nggak tahu dapat diskon nggak. Yang jelas kemarin saya nggak ikutan pre-order, waktu ready juga saya nggak ikutan karena udahlah nunggu secondnya aja. Teman-teman yang tertarik juga dengan flagship Samsung ini boleh cek produk yang muncul atau di deskripsi, atau kalau yang tertarik casing-casing menarik buat smartphone ini saya coba carikan juga ya di link atau di produk yang muncul. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxing hunting second-hand saya. Ini harganya udah lumayan second-handnya karena bekas review, tapi masih super mulus ya jadinya ya. No worry lah, pasti mulus banget. Karena pemakaiannya juga selalu pakai casing sebelumnya. Jadi mudah-mudahan worth the money banget. Ataupun kalau nanti saya lepas secondnya lagi, bisa nggak ada selisih rugi ya. Oke. Hatur nuhun sudah menyimak. Semoga teman-teman sehat selalu. Stay strong dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.